Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dengan hati yang mengucap syukur, mari kita mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan pada kami. Tuhan, tolonglah ajar kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pimpin dan tuntunlah langkah kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi ini. Kiranya firman ini boleh meneguhkan, boleh sekali lagi mengarahkan langkah hidup kami di jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini perenungan kita terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Namun saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah yang kokoh pastilah memiliki fondasi yang kuat. Demikian pula sebuah pohon yang besar pastilah memiliki akar yang kuat dan dalam. Saudara, fondasi bangunan maupun akar pohon secara kasat mata tidaklah kelihatan, sebab tertutup tanah atau ada di dalam tanah. Namun, demikian kuat atau tidaknya sebuah bangunan atau sebuah pohon ditentukan seberapa kuat fondasi dan seberapa kuat dan dalamnya akar dari pohon itu. Meskipun sekali lagi itu ada di dalam tanah. Nah saudara, sama halnya dengan iman bagi orang percaya. Saudara, iman meski kita tidak dapat melihat wujudnya seperti apa, tetapi imanlah yang menjadi sumber utama kekuatan, pengharapan dalam kehidupan orang percaya. Imanlah yang dapat menumbuhkan ketulusan, kesungguhan untuk percaya kepada Allah. Di tengah berbagai macam pergumulan hidup, di tengah berbagai macam misteri kehidupan yang dihadapi. Dan juga, imanlah yang dapat membuat kita berespon dengan tepat dan benar atas karya Allah di dalam hidup kita sebagai umatnya. Saudara, dengan memiliki iman, seorang akan dengan teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Kenapa, saudara? Saya ingin ajak saudara untuk melihat dari asal katanya. Saudara, konon iman memiliki atau menggunakan kata di dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu adalah kata aman. Kata tersebut memiliki arti sesuatu yang pasti, layak untuk dijadikan pegangan atau sandaran yang kokoh. Jadi saudara, di sini seorang yang beriman, ia akan dapat menjadi teguh dan mantap di dalam menjalani hidup ini karena ia tahu siapa yang memegang hidupnya, yaitu Allah. Dan ia akan merasa aman karena ia tahu bahwa ia sedang berjalan bersama dengan Sang Pemilik dan Penentu kehidupan. Dengan demikian, iman memampukan setiap orang percaya untuk memiliki damai sejahtera di dalam kehidupannya. Ia bisa memasrahkan hidupnya karena ia tahu hidupnya dipegang dan dituntun oleh Allah. Seorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani atau memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Namun di sisi yang lain, kita diingatkan, beriman bukan berarti berharap
dan yakin bahwa segala sesuatu yang menjadi keinginan akan tercapai meskipun itu katakanlah jauh di luar kemampuannya. Saudara, iman bukan berarti kita sedang memaksa Tuhan untuk mengabulkan seluruh apa yang kita inginkan. Melainkan saudara, iman mengingatkan kita, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Betul. Dan kita juga diingatkan bahwa kita pun juga diminta untuk hidup seturut dengan kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Kita juga diminta untuk apa? Percaya dan taat pada perintahnya. Percaya kepada kebaikannya yang telah mengatur hidup kita dengan begitu luar biasa. Kita diingatkan untuk kita menolak bisikan kejahatan, menolak kenikmatan dosa. Dan kita juga diteguhkan untuk tabah meskipun kita tengah ada di dalam pencobaan, pergumulan. Kita juga dimampukan untuk bertahan di dalam penganiayaan dan rela menderita karena iman. Jadi saudara, iman di sini bukanlah suatu hal yang membuat kita menjadi manja atau membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Iman membuat kita tahu siapa yang memegang hidup ini dan kita aman di dalamnya, kita damai sejahtera di dalamnya. Namun juga iman membuat kita hidup seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu saudara, sebagaimana Henokh dan Nuh yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam bagian ini, mari saudara, kita pun juga meneladani mereka. Kita menghidupi iman kita dengan benar, dengan tepat. Jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Sebaliknya, dengan iman, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita akan kuat untuk menjalaninya. Dan dengan iman, kita pun ditolong untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menghidupinya, dan terlebih biarlah Tuhan menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.